Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bu Tika akan menyampaikan materi tentang perkalian dan pembagian pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan desimal. Nah, sekarang ini Bu Tika akan menyampaikan perkalian dan pembagian pecahan biasa dulu. Contoh untuk perkalian pecahan biasa yaitu 2/3 dikali dengan 9/10, itu sama dengan 2 kali 9 per 3 kali 10 ya. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Berbeda ya antara penjumlahan dan perkalian. Kalau penjumlahan penyebutnya berbeda maka harus disamakan. Tapi kalau perkalian itu tidak disamakan penyebutnya, tapi tetap dikali. Ya, di sini 2 kali 9 sama dengan 18, 3 kali 10 adalah 30. Pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita bagi dengan 3. Bagi 3. Bawah juga harus dibagi 3. Dalam menyederhanakan atau memperkecil pecahan itu pembilang dan penyebut atau atas dan bawah itu harus dibagi dengan angka yang sama. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 30 dibagi 3 adalah 10. Ya, ini 6/10. Masih bisa diperkecil lagi ya, masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi sama-sama, bisa dibagi berapa? Antara 6 dan 10. Ya, dibagi 2. 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 10 dibagi 2 adalah 5. Ya, hasil dari 2/3 dikali 9/10 adalah 3/5. Lanjut dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara sistem coret-coret. Yang perlu diperhatikan dalam mencoret atau membagi bilangan yang sama dengan bilangan yang sama itu adalah harus atas dan bawah, tidak boleh samping ya. Antara pembilang dan pembilang itu tidak boleh, harus pembilang dan penyebut. Contoh di sini, antara pembilang dan penyebut itu ada tidak yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, di sini langsung saja. Contohnya adalah 2 dan 10. 2 dan 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ada lagi yang bisa dibagi? Ya, antara 3 dan 9. 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Oke, kita coret 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, setelah selesai ini tinggal kita kalikan. 1 kali 3. Kemudian per 1 dikali 5 sama dengan 1 kali 3 hasilnya adalah 3 per 1 kali 5 hasilnya 5. Ya, antara atas dan bawah hasilnya adalah sama. Boleh dengan cara langsung mengalihkan antara pembilang dikali dengan pembilang, atau atas kali atas dan bawah dikali bawah. Setelah ketemu hasilnya baru diperkecil atau disederhanakan,
Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara sistem coret, atau sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Itu tentang perkalian. Selanjutnya adalah tentang pembagian. Contoh, 3/4 dibagi 5/8. Nah, ini dalam pembagian pecahan, ini lambang pembagian, lambang bagi ini, tanda bagi ini berubah menjadi dikali. Pembagian berubah tandanya menjadi dikali, itu harus. Selanjutnya yang kedua yaitu pecahan yang belakang. Pecahan yang belakang ini 5/8 itu dibalik antara pembilang dan penyebutnya, angkanya dibalik. Di soal itu adalah 5/8, maka dalam mengerjakan kita balik menjadi 8/5. Bu Guru ulangi, yang pertama, lambang dibagi itu berubah menjadi dikali. Yang kedua, pecahan paling belakang, pecahan yang belakang itu dibalik ya, angkanya dibalik. Setelah itu cara menghitungnya dengan cara dikali. 3 dikali 8 dan 4 dikali 5. 3 dikali 8 hasilnya 24, 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, setelah itu baru kita menyederhanakan, menjadikan pecahan campuran. Masih ingat cara menjadikan pecahan campuran? Yaitu dengan cara diporogapet. 24 kita porogapet dibagi 20. Ya. 24 dibagi 20, bilangan yang paling mendekati adalah berapa? 1. 1 dikali 20 hasilnya 20. Ya, kita kurangi. Hasilnya 4 dikurangi 0 adalah 4. 2 dikurangi 2 adalah habis ya. Jadi ini 1 sebagai bilangan bulat, kita tulis yang besar di sini 1. Kemudian 4 sisanya itu kita jadikan sebagai pembilang. Nih 4 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah sama. Ya ini 20 sebagai penyebut, 20 sama dengan penyebut bagian depannya. Nah, setelah itu udah ketemu 1, 4/20. Ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. Itu dengan cara dibagi 4. Sama-sama dibagi dengan bilangan 4. Ya, 20 bagi 4 sama dengan 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, kalau memperkecil bilangan itu jangan lupa bilangan bulatnya tetap ditulis. Jadi satunya jangan sampai ketinggalan, tetap ditulis 1, 4 dibagi 4 1, 20 dibagi 4 5. Jadi hasilnya 1/5. Tuh, atau mau kita dengan cara sistem coret ya, sama saja 3/4 dibagi 5/8. Tanda baginya kita ubah menjadi dikali. Kemudian pecahan yang belakang kita balik 5/8 jadi 8/5. Itu harus. Kemudian setelah itu kita coret-coret bisa. Nah, ini sistem coret-coret. Ada yang bisa dicoret antara atas dan bawah. Ada, yaitu 4 dengan 8. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4 adalah 2. Setelah itu 3 kali 2 adalah
6 per 1 kali 5 adalah 5. Kemudian kita jadikan, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 6 bagi 5. Tak jelek ini. 6 kita porokapet dengan 5. 6 bagi 5 1. 1 kali 5 adalah 5. 6 dikurangi 5 adalah 1. 1 ini ditulis sebagai bilangan bulat, kita tulis yang besar 1. Kemudian 1 ini sebagai pembilang, kita tulis di atas 1 per penyebutnya adalah ini 5. Nah, hasilnya sama, atas dan bawah, coret-coretnya sama. Nah, sekarang bagaimana caranya jika pecahan itu adalah campuran? Dalam perkalian dan pembagian itu pecahannya harus pecahan biasa. Jadi ketika pecahan di soal itu adalah pecahan campuran, maka kita wajib mengubahnya menjadi pecahan biasa. Contoh di sini adalah soalnya 1/3/5 dikali 2 1/4. Kita jadikan pecahan biasa, yaitu 1 kali 5 bawah dikali atas ditambah. 1 kali 5 5 tambah 3 adalah 8. Kemudian yang pecahan kedua 2 kali 4 8 ditambah 1 9 per 4. Kemudian itu ya, ulangi Bu Guru ulangi. Jadi jika perkalian atau pembagian itu semua pecahan harus dijadikan pecahan biasa, itu wajib hukumnya. Nah, kemudian setelah menjadi pecahan baru dikalikan menjadi hitungan perkalian biasa. Di sini adalah 8 kali 9 sama dengan 72. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kemudian ini seperti tadi dengan cara diporokapet 72. Guru hapus dulu ini. 72 diporokapet 72 dibagi 20. Ya, 72 dibagi 20 dapatnya berapa? Yang paling mendekati dapatnya 3. 3 kali 20 adalah 60. Nah, baru dikurangi. 2 kurangi 0 adalah 2. 7 kurangi 6 adalah 1. 3 ini sebagai bilangan bulat, kita tulis yang besar. Kemudian 12 ini adalah sebagai pembilang, kita tulis sebagai pembilang, ini 12-nya. Kemudian penyebutnya adalah sama seperti soal, yaitu 20. Kemudian ternyata 12/10 ini masih bisa diperkecil lagi. Itu kita bagi dengan 2, sama-sama bisa dibagi dengan 2. 12-nya dibagi 2, hasilnya 6. 20-nya dibagi 2, hasilnya 10. 3-nya tidak boleh ketinggalan.
Kemudian ternyata 6 itu masih bisa diperkecil lagi, yaitu dengan cara dibagi 3. 6 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, 10 dibagi 2 adalah 5. Kalau ada yang bertanya, Bu, ini untuk pembagian menyederhanakan itu dapat angka 2 dari mana? Terserah, untuk pembaginya itu tidak harus 2, tapi yang penting adalah bisa dibagi antara atas dan bawah dengan angka yang sama. Contoh ketika kita 12/20 ini mau langsung dibagi 4, itu pun boleh. 12 bagi 4 sama dengan 3, 20 juga harus dibagi 4 sama dengan 5. Itu boleh juga. Tapi tidak boleh, jangan memaksakan. Kalau misalkan ini sama-sama mau dibagi 5, 12 dibagi 5, 20 dibagi 5, itu tidak boleh karena 12 tidak bisa dibagi dengan 5. Tidak boleh memaksakan ya. Ini contoh berikutnya adalah contoh sistem coret. 1/3/5 dikali 2/4 ya. Jadi sama caranya dengan cara menjadikan pecahan biasa. 1 kali 5 tambah 3 hasilnya 8 per 2 kali 4 tambah 1 pernya 5 per 5. Kemudian pecahan yang kedua 2 kali 4 tambah 1 adalah 9 per 4. Oke, nah di sini adakah yang bisa dicoret? Ya, yang bisa dicoret adalah 8 dengan 4. 8 dengan 4 sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. Kita coret 4 dibagi 4 adalah 1, 8 dibagi 4 adalah 2. Kemudian kita hitung 2 kali 9 adalah 18 per 5 kali 1 adalah 5. Sama dengan kita jadikan pecahan campuran ya, 18 kita porokapet dengan 5. 18 dibagi 5, hasil yang paling mendekati adalah berapa dibagi 5 kali berapa yang hasilnya paling mendekati 18? Itu dikali dengan 3. 15 kali 3 adalah 3 kali 5 adalah 15 ya, berguru ulangi tadi salah. 3 kali 5 sama dengan 15, kita kurangi 8 kurangi 5 adalah 3. Jadi 3 yang di atas ini dijadikan sebagai bilangan bulat, kita tulis yang besar. Kemudian sisanya kita jadikan pembilang, taruh atas, per 5 penyebutnya. Hasilnya sama. Begitu anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran. Sama halnya dengan perkalian pecahan, pembagian pecahan juga harus dijadikan dengan pecahan biasa semuanya. Nah, kemudian nanti setelah dijadikan pecahan biasa semuanya, tanda baginya berubah menjadi dikali. Oke, kita contoh yang pertama, 1/3/5 dibagi 21/4. 1 kali 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Penyebutnya adalah 5, 8 per 5. Dibagi 2 kali 4 adalah 8, tambah 1 adalah 9 per 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu tanda bagi berubah jadi dikali. Tanda baginya berubah jadi dikali.
Kemudian setelah itu apa caranya? Nah, kemudian yang tidak boleh lupa itu harus dibalik. 9/4 dibalik menjadi 4/9. Ini ya, dibalik 9/4 ya. 8 kali 4 32, 5 kali 9 adalah 45 ya. Begitu. Selanjutnya mudah nggak? Jadi kalau pecahan campuran dalam perkalian maupun pembagian itu harus dijadikan pecahan biasa dulu, dan jika pembagian itu tanda bagi berubah menjadi dikali. Kemudian pecahan yang belakang harus dibalik angkanya harus dibalik antara pembilang dan penyebut. Ini contoh yang sistem coret, tapi di sini tidak ada yang bisa dicoret ya. Nah, kita contoh ini 8/5 dikali 4/9. Ada yang bisa dicoret? Tidak ada, Bu. Itu ada 8 dengan 4 kan sama-sama bisa dibagi 4. Tapi itu adalah atas dan atas. Atas dan atas itu tidak boleh dicoret, tidak bisa dikali, tidak bisa dicoret dibagi dengan bilangan yang sama, itu tidak boleh. Harus atas dan bawah. Nah, 8 dikali 4 30. 2/5 kali 9 adalah 45. Ini sepertinya sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini udah terkecil. Kalau udah tidak bisa dibagi ya udah, tidak usah memaksakan untuk disederhanakan lagi. Selanjutnya, bagaimana jika ketemu soal dengan tipe seperti ini? Jadi prinsipnya sama, yaitu pecahannya semuanya harus dijadikan pecahan biasa. Di sini soalnya 6 3/4 dikali 4, yaitu berarti pecahan campuran dikali bilangan bulat. 4-nya kan bukan pecahan. Nah, bagaimana menjadikan pecahan? Yaitu dengan cara dijadikan per 1. Yaitu di sini angka 4 dijadikan pecahan menjadi 4/1. Kalau misalkan di sini soalnya bukan 4, misalkan 6. Di sini 6 3/4 dikali 6. Maka bagaimana caranya? Ya 6 3/4-nya itu dijadikan pecahan biasa. 6 yang dikali itu diper 1. Kalau bilangan bulat itu per 1. Contoh di sini 27/4 dikali 4/1. Ini 27 dari mana ya? 27 dari 6 kali 4, 24 tambah 3, ketemu 27. Penyebutnya 4. Kemudian 4 ini diubah menjadi pecahan. Caranya dengan dijadikan per 1. 4/1. Kalau di sini 8, berarti di sini juga 8/1. Di sini 12, di sini pun menjadi 12/1. Sudah seperti itu. Jadi tinggal dikali. 27 dikali 4 108. 4 dikali 1 sama dengan 4. 108 dibagi 4 adalah 27. Kalau sistem coret, yuk bagaimana? Contohnya ini sama ya. 6 3/4, 6 kali 4 24 tambah 3 27. Kemudian 4-nya dijadikan 4/1. Ada yang dicoret? Ada, yaitu 4 dengan 4 sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 1. Yang atas 4 dibagi 4 juga 1. Ketemunya 27 kali 1 berapa? 27 per
1 kali 1 adalah 1. Jadi ketemunya 27 per 1 adalah 27. Ya, ketemunya sama. Selanjutnya pembagian. Sama. Kalau dengan perkalian hanya caranya tanda bagi. Jadi kali angka yang belakang dibalik. 6 per 4. 6 kali 4 tambah 3. 27 per 4 dibagi 4 per 1. Tanda bagi berubah menjadi dikali. Angka yang belakang dibalik. Yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa semua dulu. Tanda bagi berubah menjadi diubah menjadi dikali, dan pecahan yang belakang harus dibalik. Setelah itu baru dikalikan. 27 kali 1 27, 4 kali 4 sama dengan 16. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus jadikan pecahan campuran. 27 dibagi 16. Yang paling mendekati cuma bisa 1. Dibagi 16. 7 kurangi 6, 1. 2 kurangi 1, 1. Jadi ketemunya adalah 1, 11 per 16. Ya. Selanjutnya, perkalian dan pembagian pecahan desimal. Contoh 1,2 dikali 0,5. Nggak usah pusing ya. Ini caranya disusun seperti perkalian biasa aja. Kalian sudah pinter pasti kan, perkalian biasa. Cara menghitungnya juga sama. Nah, 1,2 dikali 0,5. Cara menghitungnya sama. 1 kali 2 berapa? 10. Nyimpen 1. 1 kali 5, 5 tambah 1 adalah 6. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. Kita jumlahkan. Ini 0, 6, 0. Nah, setelah itu bagaimana? Kita hapus dulu ya, biar rapih. 60. Kemudian ini kita hapus lagi. Dijumlah menjadi 60. Kemudian, nah, kita hitung berapa angka di belakang koma yang atas ini. Kita hitung ada berapa angka di belakang. Yang belakangnya itu ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya pun kita hitung dari belakang 2 angka di belakang koma. 1, 2, koma. Jadi hasilnya adalah 0,60 ya. Mengerti? Mudah? Ya, ulangi ya. Ini disusun seperti biasa aja, perkalian biasa. Kemudian dikali juga seperti biasa. Yang perlu diingat itu adalah jangan sampai ketinggalan menghitung berapa angka di belakang koma. Taruhlah di sini ada, misalkan ada angka 5. Di belakang angka 2 ini ada 5. Berarti kan ada 1, 2, 3. Nanti berarti menjadi, misalkan di sini ada 5. Taruhlah lo ya. Berarti nanti kan ini 1, 2, 3. Kalau nanti dihitung, nanti berarti jawabannya harus 3 angka di belakang koma. Begitu. Ini aku hapus. Lanjut, itu perkalian. Nah, sekarang pembagian.
Sebenarnya untuk pembagian desimal ini bisa dengan cara diporogapet atau bisa juga dijadikan pecahan biasa. Di sini Bu Tika akan mengajarkan pecahan biasa, dijadikan pecahan biasa dulu, baru dihitung, kemudian dijadikan pecahan desimal lagi. Contoh di sini 1,24 dibagi 0,4. Masih ingat 1,24 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ada 2 angka di belakang koma. Artinya apa? Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. 3 angka di belakang koma berarti per 1000. 4 angka di belakang koma berarti per 10.000. Ingat ya, 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma adalah per 1000. Ya, ini 124 kita tulis per 100 dibagi 4 per 10 karena ini 1 angka di belakang koma. Dan tanda bagi ini berubah menjadi dikali. Kemudian angka yang belakang 4 per 10 dibalik menjadi 10 per 4. 124 dikali 10 sama dengan 1240. 100 dikali 4 sama dengan 400. Setelah itu kita bagi 1240 dibagi 400, diperkecil dibagi 40 untuk memudahkan. Ini dibagi 40 langsung sama dengan 31 per 10. Nah, di sini 10 ini karena per 10, ingat kalau per 10 berarti berapa angka di belakang koma? 1. Jadi 3,1. Bagaimana dengan sistem dicoret? 1,24 sama dengan 2 angka di belakang koma, jadi per 100 sama 1 angka di belakang koma jadi per 10. Tanda bagi kita ubah jadi kali, kemudian angka yang belakang kita balik. Nah, sekarang kita coret 10 dengan kita hapus saja. 10 dengan 100 seret 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 adalah 10, kemudian 124 dibagi 4 adalah 31, 4 dibagi 4 1, 124 dibagi 4 adalah 31, ketemunya 31 dikali 1 ya, ini 31 dikali 1 sama dengan 31 per 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi sama dengan hasilnya adalah 3,1.